Kasus perundungan serta pemerasan yang menewaskan dokter PPDS Anestesi Undip Aulia Risma terungkap fakta baru. Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang dalam agenda pembacaan dakwaan ini menghadirkan dua terdakwa yang mengaku pemerasan yang dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2024 mencapai nilai fantastis, yakni 2,4 miliar rupiah. Kasus kematian Dr. Aulia Risma, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, memasuki babak baru. Senin siang, tiga terdakwa yakni Kepala Program Studi PPDS Taufik Eko Nugroho, staf administrasi PPDS Anestesiologi Sri Mariani, dan mahasiswa senior PPDS Zara Yupita Azra menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Semarang. Dua tersangka Kaprodi dan staf admin PPDS Undip disidangkan bersamaan, sedangkan Zara Yupita Azra menjalani sidang terpisah. Dalam sidang perdana ini terungkap fakta selama sejak tahun 2014 hingga 2024 melakukan pungutan atau pemerasan kepada mahasiswa PPDS. Bahkan nilainya cukup fantastis, mencapai 2,4 miliar rupiah. Setiap mahasiswa PPDS ditarik iuran hingga 80 juta. Yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mahasiswa. Uang tersebut tidak dilaporkan ke lembaga, namun disimpan di rekening pribadi milik Sri Mariani yang merupakan staf administrasi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti uang lembur, uang saku penilai, dan pembimbing tesis. Selain melakukan pemerasan terhadap mahasiswa anestesi Undip, dua terdakwa juga meminta uang iuran BOP dari tiap angkatan sejak tahun 2014 dengan total nominal sekitar 2 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengaku akan menghadirkan saksi pada persidangan selanjutnya tanpa melakukan upaya pembelaan. Ini, kenapa tidak mengajukan eksepsi? Itu pertanyaannya bagus. Jadi kita paham eksepsi itu kan ada formil material. Formil itu kan menyangkut substansi identitas terdakwa. Itu udah clear, nggak ada masalah. Terus kemudian kalau materialnya itu kan mengenai konstruksi dakwaan. Ya, kalau itu bagi saya itu bukan substansi pokok perkara. Makanya kita kepengen lebih cepat untuk disidangkan pokok perkaranya. Yang kita uji adalah faktanya di persidangan, pokok perkaranya. Makanya kita tidak akan eksepsi masalah itu. Ya, kalau hanya dakwaan kabur dan lain sebagainya, itu hanya menunda waktu, tidak akan menghentikan proses. Ya, makanya kita akan fokus tetap kepada pokok perkara, segera disidangkan, periksa saksi. Kita sama-sama sini terbuka untuk umum ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri nanti seperti apa fakta persidangan. Pak, akan menghadirkan saksi yang meringankan atau seperti apa? Ahli dan yang meringankan pasti akan kita hadirkan, ya pasti kita hadirkan. Tapi kita tunggu dulu ya, prosesnya kita ikutin dari rekan jaksa penuntut umum dulu. Apakah akan ada saksi-saksi yang selama ini belum didatangkan ke Polda? Ada saksi yang diperiksa dalam penyelidikan di Polda, tetapi dalam tahap penyidikan dia sudah tidak jadikan saksi. Kenapa? Karena mungkin tidak menguntungkan. Tapi kita nggak tahu ya. Nanti kita fakta persidangan yang akan berjalan. Ya, ada saksi-saksi yang sekiranya tidak menguntungkan dalam perkara ini tidak jadikan saksi. Itu kita akan berusaha untuk hadirkan. Kedua terdakwa Kaprodi Anestesiologi dan staf admin didakwa melanggar pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan dengan kekerasan, pasal 378 tentang penipuan, dan pasal 335 ayat 1 tentang pengancaman atau pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan mahasiswa senior Zara Yupita Azra didakwa pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan dan pasal 335 ayat 1 tentang pengancaman atau pemaksaan dengan kekerasan.